Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, nama saya Vivi Dwi Dawayanti, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Bimbingan dan Konseling dengan NPM 171305/2017. Nah teman-teman semua, kali ini saya akan mempraktekkan salah satu teknik konseling dalam konseling individu. Nah, dalam konseling saya, konseling memiliki permasalahan di mana ia memiliki kesulitan dalam berkata tidak ataupun menolak dari perintah ataupun ajakan dari teman-temannya. Nah, atas dasar permasalahan tersebut, saya menentukan dalam konseling ini saya memakai teknik asertif dari teori REBT. Nah, teknik asertif itu sendiri adalah membantu klien untuk dapat menginformasikan ataupun menyampaikan hal yang dia rasakan dan juga dipikirkan kepada orang sekitarnya secara baik dan juga tepat tentu ya. Dan dalam konseling ini kami memiliki komitmen untuk melaksanakannya selama 30 menit. Dan berikut adalah video konselingnya. Selamat menikmati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, silakan masuk. Iya. Ya, silakan masuk ruangan. Hai, selamat siang. Siang. Mungkin kamu yang WA saya sebelumnya kan? Iya benar. Oke, mungkin kita di awal mungkin perkenalan terlebih dahulu ya. Tadi kan kenalnya di WA aja. Nah, sekarang kita perkenalnya lebih lanjut gitu ya, biar lebih enak juga kita proses konselingnya. Oke, mungkin bisa dimulai dari kamu. Oke, saya perkenalkan, nama saya Senolvia, bisa dipanggil Seha. Oke, Seha ya. Jadi saya nanti panggil kamu Seha gitu ya. Oke, perkenalkan, nama saya Vivi Dwi Dawayanti. Saya biasa dipanggil Vivi dan kamu bisa panggil saya dengan sebutan apa saja, bisa Kak, bisa Vivi atau bisa juga Ibu, oke? Setelah kamu enaknya gimana aja. Oke, tadi kamu kesini naik apa? Naik motor. Naik motor? Oh, sendiri apa berdua? Tadinya berdua, nganterin ibu dulu ke pasar. Udah itu baru saya kesini. Berarti tadi abis dari pasar dulu ya sama ibu? Iya. Gimana tadi? Panas banget ya hari ini ya? Iya, panas banget hari ini, sumpah. Gila. Tadi gimana? Nemuin rumahnya agak sulit gak? Kebetulan tadi sih saya melihat orang di sini, terus saya nanya ke mereka rumahnya Kak Vivi itu di mana. Dan mereka kasih tahu. Memang di sini udah sering juga kok ada yang datang, terus saya juga udah kasih tahu sama masyarakat sekitar untuk bisa ya kalau ada orang yang nanya-nanya bisa langsung dikasih tahu tempat saya. Oke, jadi tadi nggak terlalu susah ya mencari rumah saya ya? Alhamdulillah tidak sih. Oke, terima kasih. Kamu sekarang usianya berapa? Saya barusan 16 tahun. Oh, 16 tahun. Berarti kalau 16 tahun itu SMA ya? Kamu sekolahnya di mana gitu? Saya sekolah di Satu Pesawaran, kelas 10 IPA 3. Oh, kelas 10, baru kelas 1 berarti kan ya? Iya. Oh, masih anak-anak baru lah ya. Gimana nih jadi anak SMA? Jadi yang tadinya SMP, SMA gimana nih pengalaman yang barunya ini? Lumayan menyenangkan sih, karena teman-teman SMA sekarang lebih enak, diajak main, lebih kekeluargaan, lebih pokoknya enak lah. Lebih enak juga ya. Oh, jadi experience barunya, pengalaman barunya lebih menyenangkan dari yang sebelumnya ya. Nah, kalau kamu di sekolah nih, kamu suka ikut kegiatan-kegiatan nggak? Kayak ekstrakurikuler atau yang lainnya? Suka dong. Saya mengikuti ekstrakurikuler PMR dan Tarbis. Oh, Pak, kamu cukup aktif juga ya, ikut dua organisasi sekaligus. Kamu bagus banget. Oh ya, kalau Tarbis itu kayak mana sih? Tarbis itu organisasi kayak mana nih? Tarbis itu organisasi yang membahas tentang agama-agama, seperti kayak khalifah, nabi, dan segala macamnya. Oh, jadi kayak lebih spesifik ke agama-agamaannya gitu ya? Itu sama kayak Lois nggak sih kalau di sekolah yang lain? Sebenarnya sama, cuma ini membedakannya dengan nama Tarbis. Oh, jadi Man ini punya nama Rohis tapi namanya tuh Tarbis gitu ya, nama lainnya gitulah ya. Iya. Kamu sama PMR nih, gimana sih cara kamu buat ngebagi waktunya gitu biar bisa ikut dua-duanya atau gimana? Kebetulan Tarbis sama PMR itu beda hari. Kalau Tarbis itu hari Kamis pulang sekolah, sedangkan PMR itu hari Sabtu. Jadi saya bisa membagi waktu. Oh, jadi beda hari gitu ya? Iya.
ternyata kamu cukup aktif juga ya. Kalau di kamu itu berarti suka mengikuti kegiatan-kegiatan lain gitu ya, selain cuma belajar aja. Nah, kalau kamu hobinya apa nih kalau boleh tahu? Saya sih hobinya membaca Wattpad. Baca Wattpad. Oke. Wah, jadi seru banget ya. Jadi bisa ngisi waktu luang dengan baca-baca Wattpad kayak gitu ya. Nah, karena kamu suka baca-baca nih, memangnya apa sih mata pelajaran di sekolah yang kamu sukain? Apa kamu suka bahasa Indonesia juga atau gimana? Saya lebih suka pelajaran fikih sama NTK. Kamu suka pelajaran agama gitu ya? Kamu juga tertarik dengan hitung-hitungan matematika? Iya. Oke. Nah, tadi gimana sekolah kamu? Gimana sekolah hari ini? Berjalan dengan lancar atau bagaimana? Alhamdulillah lancar. Tadi belajar apa aja coba di sekolah? Tadi pelajaran NTK, PKM, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Wah, cukup padat ya. Emang biasanya pulangnya jam berapa dari sekolahan? Biasanya sih saya pulang jam 2. Jam 2. Dan kamu nyempetin dong pulang dari sekolah terus nganterin ibu datang ke tempat saya ya? Iya. Terima kasih banget kamu udah nyempetinnya ya. Oke, nah gini kan kamu udah nyempetin nih, udah jauh-jauh, udah cari rumah saya dengan banyaknya nanya mungkin kan, terus juga udah panas-panasan. Nah, aku mau tahu nih sebenarnya apa nih tujuan kamu atau keinginan kamu untuk bisa bertemu dengan saya? Sesuai dengan yang saya bicarakan di WA, ada hal yang saya ingin ceritakan ke kakak tentang saya dan teman saya. Dan kebetulan teman saya menyarankan untuk datang ke kakak. Dan akhirnya saya datang ke sini. Oke, baik, terima kasih. Oh, ternyata sebenarnya kamu ada yang mau diceritakan ya kepada saya. Oke. Kalau dari segitunya sih berarti bisa disebut dengan kata konseling ya, kita sebutnya ya. Oke. Nah, sebelumnya kamu udah tahu belum sih konseling itu apa? Belum. Nah, jadi oke. Karena kamu belum tahu konseling itu apa, mungkin saya bisa jelaskan terlebih dahulu ya. Oke. Jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan dari saya, seorang konselor, kepada kamu, seorang konseling untuk dapat menyelesaikan permasalahannya. Oke, dipahami? Nah, di sini konselor sebagai fasilitator ataupun yang bisa membimbing dan mengarahkan kamu untuk menyelesaikan permasalahan. Di sini yang dituntut beraktif adalah kamu sebagai konseling. Jadi di sini bukannya konselor yang menyelesaikan permasalahan, tapi konselor membimbing kamu untuk menyelesaikan permasalahan, oke? Karena nanti kamu yang harus bisa mengambil keputusan dan kamu juga yang harus bisa menyelesaikan permasalahan kamu sendiri, oke? Nah, jadi di dalam konseling ini sendiri juga ada beberapa asas yang kita miliki. Jadi yang pertama ada asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan di mana kamu tuh tidak ada paksaan kan datang ke sini? Tidak. Nah, sesuai dengan keinginan kamu kan mau datang ke sini ya? Iya. Ya. Terus yang kedua ada asas keterbukaan. Kalau asas keterbukaan itu ya kita sama-sama terbuka. Ya, kamu kan berniatnya untuk ada yang mau diceritain nih. Nah, semoga kamu ceritanya benar-benar tidak ada yang ditutup-tutupi. Karena nanti kalau ada yang ditutup-tutupi, jadi nanti permasalahannya nggak semuanya terselesaikan. Jadi diharapkan adanya asas keterbukaan di antara kita ya. Jadi saya juga harus menerima kamu sebagai konseling dan juga kamu harus menerima saya sebagai konselor kamu, oke? Terus yang terakhir itu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan di mana kamu tenang aja, nanti pada saat kamu konseling, apa yang cerita yang kamu keluarkan kepada saya, kamu ceritakan kepada saya jamin kerahasiaannya tetap hanya kita berdua saja yang tahu. Orang lain tidak akan tahu, oke? Jadi itu asasnya, dan juga tadi ada konselingnya. Mungkin sudah bisa dipahami konseling itu apa dan juga asas konseling itu apa saja, oke? Sudah. Oke. Nah, jadi sebelum kita melaksanakan konseling ya, nah ada baiknya kita menentukan juga kita mau berapa lama nih dalam melakukan konselingnya. Kira-kira kamu mau berapa lama nih ngelakuin konselingnya? 20 menit kayaknya cukup. 20 menit cukup. Oke. Bisa 20 menit. Namun nanti mungkin kita bisa tambah kalau ada kekurangan, seperti tambahan waktu 5 atau 10 menit ya. Iya. Jadi 20 kalau dirasa cukup kita bisa 20 menit. Kalaupun dirasa kurang kita tambah 5 atau 10 menit, oke? Oke. Nah, saya juga minta izin mungkin nanti di saat konseling mungkin saya bisa
melakukan kontak fisik dengan kamu, bisa dengan memegang pundak ataupun ya menepuk tubuh kamu. Apakah diperbolehkan? Oke. Oke. Kita juga sudah menentukan peraturan-peraturan dalam konseling ini. Mungkin kita juga bisa memulai konseling ini. Oke? Siap? Siap. Oke. Jadi mungkin sebelum melaksanakan konseling, kita bisa menetralisir emosi kita dulu dengan melatih pernapasan kita. Kita tarik napas panjang-panjang dulu untuk melatih emosi, menetralisir emosi kita. Oke? Sama-sama. 1, 2, 3, tarik napas. Keluarkan pelan-pelan dari mulut. Tarik napas. Keluarkan pelan-pelan dari mulut. Sekali lagi ya. Oke, tarik napas. Keluarkan dari mulut. Sudah merasa tenang? Sudah. Oke, mungkin bisa kita mulai. Oke, apa nih? Kira-kira apa nih yang mau kamu ceritakan kepada saya? Kak, boleh nggak saya ngomongnya pakai gue lu? Boleh aja, asalkan kamu nyaman dalam bercerita nggak apa. Jadi gini, saya tuh punya 4 teman. Mereka itu orangnya asik, seru, menyenangkan lah pokoknya. Kami tuh udah saling nyaman, saling terbuka, pokoknya udah klop lah pokoknya. Nah, tapi akhir-akhir ini saya tuh merasa gimana ya? Mereka tuh sering banget nyuruh-nyuruh saya, nyuruh beli inilah, beli itulah, ambil inilah, itulah. Saya tuh sebenarnya pengen banget ngomong, nggak mau, gue tuh capek, tapi gue tuh gimana ya? Takut mereka tersinggung loh dengan kata-kata gue. Oke, bisa saya simpulkan sebentar ya. Jadi kamu tuh di awal sekolah ini, kamu udah menemukan teman-teman kamu yang asik dan juga sudah saling terbuka, nyaman satu sama lain, sehingga ya udah biasa untuk ngelakuin hal-hal yang aneh ataupun meminta sesuatu kepada salah satu dari kalian itu udah biasa ya. Nah, cuma di akhir-akhir ini kamu agak sedikit kesel gitu karena mereka udah terlalu banyak nih, kayak sering minta sesuatu ke kamu, sering minta bantuan ke kamu terlalu sering gitu ya, sehingga kamu agak sedikit kesal gitu ya. Yeah. Nah, mungkin saya akan bertanya-tanya lagi ya biar lebih dalam lagi kita saling tahu ya. Oh ya, kalian udah di dalam pertemanan kamu ada nggak permasalahan-permasalahan lain yang juga muncul dalam pertemanan kamu selain ini? Ya, alhamdulillah sih nggak ada, baru masalah itu doang. Oke, ini mungkin permasalahan pertama yang kamu rasakan di pertemanan itu ya. Ya. Oke, nah kalau di dalam teman kamu sendiri kayak circle 4 orang tadi, ada nggak 1 atau 2 orang yang memang punya kedekatan sama kamu lebih dari teman-teman yang lain? Ada, dia itu namanya Amel. Amel. Nah, dalam pertemanan kamu tuh ya kan kamu seringan kayak kesel gitu. Nah, kamu pernah nggak cerita hal yang kamu rasakan itu ke teman kamu itu kayak ke Amel gitu? Pernah sih, dia juga udah ngasih solusinya, tapi gimana ya? Apa sih? Ya gitulah. Dia juga ada nggak pembelaan dari dia ke teman-teman kamu kayak jangan suruh sehat terus dong atau bagaimana? Ada nggak? Ada. Pernah tuh suatu hari dia ngebelain sehat terus, tapi teman-teman saya itu nggak mau banget mendengarnya. Nggak mau. Ya udah sih, ya udah katanya. Oke. Nah, kalau udah kayak ini kan ada si Amel kan ya, saya panggil Amel kan. Amel nih ngebantuin kamu nih ya. Nah, ketika Amel sama teman kamu mungkin memiliki perselisihan paham, nah bagaimana cara menyelesaikannya? Kayak apakah kamu sama-sama diem-diem aja atau bagaimana setelah Amel membela kamu? Malah diem-dieman, malah musuhan malah. Oke. Saya dijauhin. Oke, berarti ada efeknya ya dari kamu, dari adanya pembelaan dari diri kamu ya. Pertanyaan selanjutnya, aku mau tanya tujuan dari konseling kita. Sebenarnya apa yang pengen kamu rubah atau apa yang pengen kamu lakuin ke depannya setelah melakukan konseling ini? Apa yang pengen kamu rubah? Saya tuh pengen banget ngomong ke mereka kalau saya tuh nggak mau kalau disuruh sama mereka. Saya juga kadang lagi bad mood. Gimana ya, kalau orang lagi bad mood itu pasti nggak mau kemana-mana. Oke. Jadi di sini juga saya pahami bahwa kamu ada rasa ingin untuk menolak dan juga menyampaikan apa yang ingin kamu sampaikan, apa yang sedang kamu rasakan kepada mereka. Oke, baik. Setelah saya lihat dari permasalahannya, mungkin kita kali ini akan menggunakan dalam konseling ini akan menggunakan teknik yang namanya teknik asertif. Nah, teknik asertif.
Sebelumnya kamu sudah pernah belum mendengar nama teknik asertif? Belum pernah. Oke. Mungkin di awal akan saya jelaskan teknik asertif itu seperti apa. Nah, jadi teknik asertif itu adalah teknik di mana membantu seseorang untuk dapat menyampaikan apa yang ia rasakan dan ia pikirkan kepada orang lain secara baik dan juga tepat. Jadi kita bisa ngomong apa yang kita rasain tapi dengan bahasa-bahasa yang tepat dan dalam kondisi yang tepat. Oke? Bisa dimengerti? Sudah. Oke, mungkin dalam teknik asertif ini kita bakal berlatih yang namanya jujur lah kalau bahasa mudahnya ya. Jujur tapi tidak menggunakan bahasa yang tepat, jadi tidak menyinggung teman kamu, oke? Untuk memberikan pengertian kepada dia, oke? Nah, jadi di awal nanti kita bakalan latihan dulu ya. Kayak aku juga butuh tahu kamu dalam kehidupan sehari-hari kamu dalam menyikapi permintaan teman kamu kayak mana. Jadi kamu nanti bersikap aja sebagaimana kamu biasanya dalam menghadapi teman kamu, oke? Oke. Nanti kita ada 3 kali atau 4 kali sesi latihan, oke? Jadi kita mulai saja ya yang pertama ya. Oke, kamu cukup menjadi diri kamu sendiri, oke? Sudah bisa dipahami? Oke. Mungkin untuk awal kita bisa melatih pernapasan lagi biar lebih tenang lagi, oke? Tarik napas pelan-pelan dari hidung, keluarkan dari mulut. Satu kali lagi mungkin. Ayo. Udah lebih tenang? Ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Hai Sya. Ha. Ya. Bantuin gue dong. Bantuin apa? Tolong beliin gue SD di kantin, gue lagi males banget jalan. Ya udah sini. Mana uangnya? Oke, jadi kayak gitu ya kamu biasanya, kamu menerima aja gitu ya. Oke, jadi karena tadi kamu pengen setelah konseling kamu pengen bisa berkata tidak, jadi kita cari solusinya. Nah, tadi pada saat kamu mendengar ataupun disuruh sama teman-teman kamu tuh sebenarnya apa yang pengen kamu omongin ke saya gitu? Kayak nolak kah atau bagaimana? Saya pengen nolak sih, pengen bilang kayak gini. Sorry lah, gue kayaknya nggak bisa deh, soalnya gue itu lagi mager. Jadi kamu pengen bilang kayak, gue juga lagi nggak bisa nih, gue juga lagi malas, sama-sama malas gitu ya. Oke, mungkin nanti kamu bisa mencoba untuk mengatakan apa yang kamu pengen kasih tahu tadi, yang tadi ya mager segala macamnya itu ke diri kamu. Jadi kamu berlatih di dalam situasi tersebut, oke? Sekali lagi ya, kita berlatih lagi ya, oke? Mungkin bisa tarik nafas, keluarin, tarik lagi, sekali lagi. Oke, kita berlatih lagi ya acting ya. Oke, 1, 2, 3, action. Ya. Lo bisa bantuin gua nggak? Bantuin apa? Gua nih lagi kesel banget lo bisa bantuin gua nggak? Tapi gua aus banget. Lo mau nggak ke kantin? Ngapain kantin? Gua aus banget, gua mau nitip beli jajanan lah BS. Gua capek banget soalnya gua nggak mau ke kantin rasanya. Sorry lah, kayaknya gue nggak bisa deh, soalnya gue lagi mager. Gue mager banget mau jalan. Lu kan biasanya ke kantin. Yaudah sih, kenapa nggak lu aja? Ya ampun lu mah sama temen sendiri gitu. Gue kesel bukan dibantuin temennya. Ayolah. Yaudah sini. Oke, jadi kamu udah ngomong ya, tapi kamu masih ada rasa takut ya sama teman-teman kamu. Jadi kamu masih mengiyakan kemauan dari teman kamu. Oke, sebenarnya tadi udah bagus banget. Kamu udah berani ngomong sama teman kamu, cuma nanti agak diperkuat lagi keberaniannya untuk kayak berani ngomongnya yang baik. Kayak kalau teman kita ngegas, kita jangan ngegas balik, kan kayak lu aja kenapa, kayak ketika teman kita meninggikan suara, kita agak sedikit menurunkan terlebih dahulu gitu suara kita, oke? Jadi kayak lu sih kalau mau balik, kayak lebih baik kita memberikan kata-kata lain, solusi lain, oke? Yang lebih benar lagi, itu sesuai dengan kamu sendiri yang nentuin kata-katanya, oke?
gimana cara kamu ngatur emosinya. Oke, kita berlatih lagi ya. Yang kedua, oke, tarik nafas, keluarkan pelan-pelan. Oke, udah siap? 1, 2, 3. Ya, Lu mau nggak bantuin gua? bantuin apa? Tahu nih, gua rasanya hari ini tuh bete banget, tau gak? Gua kayaknya butuh sesuatu yang baru gitu. Lu mau gak ke kantin? Ngapain? Gua mau beli coklat deh, kayaknya anak banget deh kayaknya buat itu gua ngilangin mood gua. Sorry, kayaknya nggak bisa deh, soalnya gue lagi mager. Ya ampun, gue ini juga lagi mager, gue males ke kantin. Lu kan biasa ke kantin. Ya maaf, gue juga kan lagi mager, lu juga lagi mager ya. Gimana sih kalau orang lagi mager disuruh itu pasti ini nggak mau. Ya sih, tapi ayolah sekali aja ya. Sorry banget, ini nggak bisa deh. Ayolah, gue mager banget anjir, biasanya juga lu mau. Ayolah, ya. Mau satu kali ini aja sih, tak usah, gue juga lagi mager. Terus gue gimana gitu, mau makan coklat nih, Kenapa nggak suruh yang lain aja? main gak mau, biasanya juga lu yang mau. Ya gak mau nih. Yaudah deh. Oke, kamu udah cukup bagus banget tadi, udah kayak mempertahankan apa yang ada di pikiran kamu, mempertahankan kemauan kamu bahwa kamu tuh sebenarnya nggak mau, dan kamu juga udah berani untuk mengatakan apa yang kamu ingin katakan, kayak kamu tuh mager, terus kamu juga lagi nggak mau diganggu kan tadi, dan kamu juga kayak merefleksikan ke orang lain kalau kamu tuh lagi mager, ya kamu juga nggak mau kan disuruh sama orang lain. Itu udah pinter banget, udah bagus banget. Nanti mungkin berjalannya dengan waktu ya, kamu mungkin bisa berlatih lagi sama orang tua, mungkin kayak berbicara sesuai dengan apa yang kamu mau. Oke. Mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan dulu. Kamu juga udah berlatih, udah bagus. Mungkin nanti kamu bisa praktekkan di rumah, praktekkan juga di sekolah. Nah, saya mau nanya dulu nih, kira-kira kapan nih kamu bakal mempraktekkan itu ke teman-teman kamu? Kebetulan saya sih besok sekolah, mungkin nanti besok saya akan lakuin. Oke, nanti mungkin kalau besok ada teman kamu yang memang benar-benar nyuruh kamu kayak gitu, kamu bisa ngelakuin itu ya. Oke, itu bagus banget, kamu langsung ngambil tindakan cepat gitu ya. Saya salut banget kamu pengen langsung berubah dan langsung belajar gitu ya. Oke, waktu juga udah bentar lagi habis. Mungkin kita bisa merencanakan kita nih kapan nih kita mau bakal ketemu lagi. Ini kan hari Rabu ya, kapan nih kira-kira mau ketemu lagi? Kayaknya minggu depan deh. Minggu depan ya. Ya. Oke, jadi minggu depan kita bakal ketemu lagi di sini. Saya bakalan nanya lagi gimana kelanjutan dari latihan kamu, dan juga bentuk pengaplikasian kamu dalam sehari-hari. Oke, jadi hari minggu depan, hari Rabu ya. Mau jam berapa nih kira-kira? Habis pulang sekolah lagi atau jam berapa? Habis pulang sekolah aja deh. Oke, jadi sama ya kayak tadi, sekitar jam 4-an ya. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian. Saya harap kamu bisa melaksanakan dan melatihnya teori teknik asertif tadi. Oke. Nanti kita juga akan keep kontak terus ya. Terima kasih untuk kedatangannya hari ini. Terima kasih juga atas kepercayaannya. Semoga kamu dapat melaksanakan itu di kehidupan kamu sehari-hari kamu. Oke? Terima kasih. Oke, bisa saya ambilkan.